Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas sebuah hal menarik yang terdapat pada chapter 322, di mana hal menarik ini secara tidak langsung sudah menyinggung tentang konsep batasan penggunaan kekuatan dari luar tubuh, seperti misalnya mana alam, kekuatan dari dunia bawah, hingga kekuatan dari iblis dalam seri Black Clover. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian, seperti yang dijelaskan oleh iblis lantai kedua pada chapter 322, tubuh Mereo bisa melebur atau menjadi mana itu sendiri karena Mereo sudah terlalu dekat dengan mana, hingga tanpa Mereo sadari, dia sudah menggunakan mana dengan intensitas yang sudah melebihi batasan atau limiter yang dia miliki. Dimana dari fakta ini dan penjelasan iblis lantai kedua ini bisa kita simpulkan tiga hal menarik. Pertama, mendekatkan diri dengan sumber kekuatan dari luar tubuh dalam kasus Mereo adalah mana alam merupakan salah satu cara agar manusia bisa mendapatkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan bawaan yang mereka miliki. Kedua, teknik mana zone sudah terbukti dapat membuat seorang penyihir menjadi lebih dekat dengan mana alam. Sama halnya dengan teknik mana metode. Ya, walaupun kedua teknik ini merupakan teknik yang berbeda. Hal menarik ketiga, lewat penjelasan iblis lantai kedua, Babang Yuki mengkonfirmasi bahwa setiap ras di dunia Black Clover memiliki semacam batasan tersendiri saat menggunakan kekuatan dari luar tubuh. Dan ketika seorang pengguna melewati batasan ini, maka pengguna tersebut umumnya akan mendapatkan semacam efek samping, di mana efek samping yang bisa didapatkan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan berikut ini adalah 4 faktor yang paling berpengaruh pada efek samping penggunaan kekuatan dari luar tubuh. Faktor pertama, sumber kekuatan dan jenis kekuatan yang digunakan. Di mana ketika seorang manusia menggunakan kekuatan yang bersumber dari iblis ataupun kekuatan yang bersumber dari dunia bawah, maka pada umumnya orang tersebut akan mendapatkan efek samping seperti wake, perubahan wujud, hingga kehilangan kemanusiaan. Sedangkan kekuatan yang bersumber dari alam bisa membuat seorang manusia melebur atau menjadi mana alam itu sendiri. Faktor kedua, jumlah kekuatan yang digunakan, dan biasanya semakin besar kekuatan yang digunakan, maka semakin besar pula efek samping yang bisa didapatkan. Faktor ketiga, cara mendapatkan kekuatan, dimana seperti yang kita tahu, ada banyak sekali cara untuk mendapatkan kekuatan tambahan di seri Black Clover, dan cara-cara tersebut akan menciptakan efek samping yang berbeda-beda. Faktor keempat adalah kekuatan bawaan yang dimiliki oleh si pengguna, di mana semakin kecil ketahanan tubuh dan semakin kecil kekuatan sihir yang dimiliki oleh si pengguna, maka pada umumnya efek samping yang bisa diterima oleh si pengguna akan semakin besar. Jadi jangan heran jika setiap ras di seri Black Clover akan memiliki beberapa perbedaan efek samping saat menggunakan kekuatan dari luar tubuh. Karena pada dasarnya, setiap ras di seri Black Clover memiliki kekuatan dasar atau kekuatan bawaan yang berbeda-beda. Sedikit tambahan, kekuatan anti sihir, serta tubuh Asta dan Libe yang tidak memiliki kekuatan sihir merupakan semacam anomali dalam seri Black Clover. Karena itulah jangan heran jika efek samping yang Asta dapatkan setelah menggunakan kekuatan iblis dari Libe akan sedikit berbeda dengan efek samping yang didapatkan oleh penyihir lain setelah menggunakan kekuatan iblis. Di mana perbedaan yang paling mencolok adalah sekujur tubuh Asta akan dipenuhi dengan rasa sakit setelah menggunakan kekuatan iblis dari Libe. Sedangkan Nahato, Dactria, dan para Dark Disciple belum pernah diperlihatkan mendapatkan efek samping ini. Kemudian pembahasan selanjutnya, bisakah seorang manusia meniadakan atau paling tidak mengurangi dampak dari efek samping tersebut? Ya, tentu saja jawabannya adalah bisa pakai banget. Karena faktanya ada beberapa cara yang sudah terbukti dapat meniadakan atau setidaknya mengurangi efek samping penggunaan kekuatan dari luar tubuh. Seperti misalnya, cara pertama, kontrak iblis dan teknik Devil Union Mode. Ya, walaupun cara ini tidak sepenuhnya menghilangkan atau meniadakan efek samping yang bisa diterima oleh si pengguna, tapi setidaknya cara ini sudah terbukti dapat mengurangi efek samping ketika seorang manusia menggunakan kekuatan dari iblis.
hingga pengguna hanya mendapatkan beberapa efek samping yang bersifat sementara. Tapi perlu diketahui bahwa kontrak atau perjanjian yang disepakati antara iblis dan manusia bisa mempengaruhi besarnya efek yang diterima pengguna. Sedikit tambahan, pengguna teknik Devil Union Mode mendapatkan efek samping yang lebih kecil jika dibandingkan dengan orang yang hanya mengandalkan kontrak atau perjanjian iblis tanpa teknik Devil Union Mode. Cara kedua dengan bantuan dari roh sihir agung. Nah, cara inilah yang bisa dikatakan sebagai cara teraman untuk menggunakan kekuatan dari luar tubuh. Tapi sayangnya, cara ini hanya bisa digunakan oleh beberapa orang terpilih. Cara ketiga dengan menggunakan semacam efek spesial dari sebuah sihir yang bisa menyerap mana atau kekuatan sihir. Tapi sejauh ini hanya ada 2 manusia yang bisa menggunakan cara ini, dan penyihir tersebut adalah William dan Julius. Cara keempat adalah penggabungan sihir, atau bisa disebut juga sebagai Gatai Maho atau combo magic atau union magic jika hanya ada 2 orang yang menggabungkan sihir, dan bisa disebut sebagai Fukugo Maho atau compound magic jika ada lebih dari 2 orang yang menggabungkan sihir. Tapi perlu diketahui bahwa Gatai Maho dan Fukugo Maho bukan sekedar melepaskan sihir secara bersamaan, tapi menggabungkan beberapa spell atau mantra sihir untuk menciptakan satu sihir baru. Lalu cara terakhir atau kelima adalah dengan menggunakan semacam perantara, hingga efek dari penggunaan kekuatan dari luar tubuh tidak langsung berdampak pada tubuh si pengguna. Dan berikut ini adalah beberapa perantara yang sudah pernah diperlihatkan dalam manga dan anime Black Clover. Perantara pertama adalah Grimoire, seperti apa yang pernah ditunjukkan oleh Julius dan juga Lumiere, di mana Julius bisa menggunakan Grimoire sebagai perantara berkat salah satu kemampuan sihir waktu yang digabungkan dengan salah satu kemampuan dari Swallowtail. Sedangkan dalam kasus Lumiere, Babang Yuki belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Perantara kedua, Array atau Formula Runes, dan sejauh ini perantara kedua inilah yang bisa dikatakan sebagai perantara paling efektif dan paling efisien, karena pada dasarnya bisa digunakan dan dimaksimalkan oleh semua penyihir yang memiliki kekuatan sihir. Bahkan bisa digunakan dengan baik oleh penyihir dengan kekuatan sihir bawaan yang kecil, seperti apa yang dilakukan oleh 2 anggota Banteng Hitam. Kemudian dari apa yang sudah dijelaskan sampai saat ini, terdapat 2 cara agar seorang penyihir dapat menggunakan Array atau Formula Runes sebagai perantara. Cara pertama adalah dengan menggunakan Mana Method, sebuah teknik penggunaan runes yang berbasis mana alam, di mana teknik ini sudah terbukti dapat membuat seorang manusia memanipulasi mana alam hingga dia bisa menggunakan True Magic. Dan True Magic sendiri disebut sebagai kekuatan manusia super oleh Dryad, dimana karena Dryad menyebutnya demikian, maka bisa kita katakan bahwa True Magic sendiri sudah melewati batas kekuatan manusia. Lebih hebatnya lagi, menurut penjelasan Dryad, para pengguna Mana Method yang sudah menguasai True Magic bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang pada dasarnya hanya bisa digunakan oleh para elf yang terpilih dan memiliki kekuatan sihir super besar. Dan kekuatan yang dimaksud di sini adalah Ultimate Magic. Faktanya, Luck diperlihatkan dapat menggunakan mana alam agar dia bisa menciptakan Ultimate Magic dan tidak terkena efek samping dari penggunaan mana alam, walaupun intensitas mana yang dia gunakan sudah melampaui batasan manusia. Cara kedua adalah dengan menggunakan teknik runes dan array yang digunakan dan dikembangkan oleh Zora, di mana dengan teknik ini Zora dapat menciptakan array atau formula runes dengan mananya sendiri hingga terciptalah Secret Magic. Dan Secret Magic yang tercipta dari teknik ini sudah terbukti dapat digunakan untuk memanipulasi sihir dan kekuatan sihir musuh, seperti apa yang diperlihatkan oleh Zora dan Magna ketika mereka berdua menggunakan Secret Magic. Selain itu, lewat apa yang diperlihatkan pada chapter 323, teknik Zora ini ternyata dapat digabungkan dengan teknik mana method yang digunakan oleh penyihir lain. Lalu, fakta yang mendukung kalau cara kedua ini dapat membuat pengguna terhindar dari efek samping penggunaan kekuatan dari luar tubuh
adalah: pertama, Magna diperlihatkan sama sekali tidak mendapatkan wake ataupun efek samping lain walaupun dia sudah menggunakan kekuatan sihir dari Dante saat dia menggunakan Secret Magic di chapter 291 hingga chapter 293. Padahal salah satu sumber kekuatan sihir Dante adalah kekuatan iblis Lucifero. Fakta kedua adalah Zora yang tidak mendapatkan efek samping walaupun dia sudah menggunakan kekuatan sihir dari Lucifero di chapter 324. Sedikit tambahan, Zora bisa mendapatkan kekuatan sihir Lucifero di chapter 324 karena Secret Magic Zora yang digabungkan dengan teknik Mana Method Secret sudah berhasil menyerap kekuatan sihir yang digunakan untuk memperkuat fisik Lucifero. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, akankah Babang Yuki menambahkan cara baru agar para penyihir di seri Black Clover dapat melewati batas mereka? Lalu cara seperti apakah yang akan dilakukan oleh Mereo agar dia bisa terhindar dari efek samping penggunaan mana alam yang sudah melewati batas? Dan sanggupkah Yami memaksimalkan kekuatan sihir tambahan yang dia dapatkan hingga dia melewati batas yang dia miliki saat ini? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.